Ya, pemirsa, target penerimaan pajak dalam APBN perubahan tahun 2015 mencapai 1.489 triliun rupiah. Mari kita simak data berikut ini. Jika tanpa bea dan cukai serta PPh migas, maka target penerimaan pajak adalah 1.294,3 triliun. Begitu Pak John ya, betul ya? Dan dengan bea cukai dan PPh migas, posisinya menjadi 1.489,3 triliun rupiah. Hampir 82% dari total penerimaan negara, dan itu agaknya berat begitu ya. Di studio sudah hadir juga sekarang ini adalah Meta Dharma Saputra, pendiri Kata Data. Apa kabar Mas Meta? Baik, Mbak. Iya. Kita tadi bicara soal tax amnesty yang ya ada pro kontra, ada kemudian yang pesimis kalau rata-rata dunia katanya keberhasilannya cuma 50%. Anda orang yang termasuk optimis dengan tax amnesty atau tidak? Yang pertama mungkin sebelum bicara tentang optimisme, saya terus terang termasuk yang agak terkejut-kejut Pak John. Oh iya. Tiba-tiba muncul isu tax amnesty, bahkan kemudian ada istilah legal amnesty dan sebagainya, yang seingat saya tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Yang saya ingat ketika itu pernah beberapa pemimpin media massa diundang di rumah Menteri Keuangan, Pak Menteri Keuangan menyampaikan, oh kita belum bicara legal soal tax amnesty. Kita baru bicara tentang sunset policy, Pak. Jadi dalam bayangan kami waktu itu tidak ada opini itu. Tiba-tiba muncullah pembahasan ini. Tapi Dijen Pajak sudah punya rencana untuk 2017 itu kapan direncanakan memang, Pak? Sebenarnya kami sudah punya rencana itu jauh sebelumnya ya. Jadi cuman kita lagi mengumpulkan data, informasi ya. Kemudian yang tahun yang pas untuk dilaksanakan ada tahun 2017, setahun sebelum kita melaksanakan automatic exchange of information. Saya mungkin kalau kita bicara tentang 2017, saya masih cukup bisa mempertimbangkan, Pak, karena ada soal timing yang perlu kita benahi dulu. Karena menurut saya ada dua faktor, satu soal kita curiga atau kita khawatir data yang dimiliki pajak tidak cukup valid sampai saat ini. Yang kedua adalah penegakan hukum yang sedang sangat lemah-lemahnya saat ini. Jadi kalau kemarin disampaikan bahwa bulan September atau Oktober sudah akan bisa diundang-undangkan dan sebagainya, saya kira ini agak gawat gitu ya, tax amnesty kemudian legal amnesty di tengah penegakan hukum yang seperti ini, Bang Don. Kita memang sekarang jadi constraint dengan waktu, dengan ada prasangka, kan gitu kira-kira ya. Kita ini wartawan, beliau ini researcher juga, wartawan yang melakukan investigasi, lalu kemudian kita itu sebetulnya kenapa ini menjadi menarik untuk dibicarakan? Karena ada pertanyaan tentang sesuatu di belakangnya. Kalau cepat dianggap ada sesuatu, kalau waktunya tidak reliable, kita pikir, kok secepat ini gitu. Lalu ketika DPR yang mengambil inisiatif, kok kita DPR berpikir juga, gitu. Artinya ini prasangka sebagai jurnalis untuk mengatakan bagaimana pihak Dirjen Pajak atau pihak Departemen Keuangan untuk bisa meyakinkan publik juga kalau misalnya harus mengendorse apa yang diupayakan oleh DPR untuk amnesti ini, karena memang cerita-cerita seperti itu di belakangnya loh. Kalau menurut saya itu pertanyaan yang paling awam adalah, kalau Pak John bisa jelasin sebetulnya tujuannya menggolkan undang-undang ini itu apa, dan apa manfaat yang akan dirasakan masyarakat menggolkan tahun ini begitu ya? Iya, kenapa tahun ini, apa sih tujuannya itu loh? Iya, jadi begini Pak ya. Jadi kita ini ada beberapa program Pak ya. Semuanya ini kan tahun pengampunan, tahun pembinaan wajib pajak gitu 2015 ya. Nah, kita ingin memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki semua laporan-laporan perpajakannya. Bagi mereka yang punya utang pajak ya dan mau melunasinya sampai dengan akhir tahun ini, maka kita berikan pengampunan sanksi bunga penagihan. Itu sunset policy yang ya, itu kalau di istilah perpajakan disebut minor tax amnesty. Minor tax amnesty. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk membetulkan SPT-nya, laporan pajaknya, baik tahunan maupun masa. Ya, mulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Nah, atas pembetulan SPT tadi, sanksi bunga yang dikenakan itu kita ampunkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagi mereka yang belum melaporkan, kita berikan kesempatan
atas sanksi denda dan bunga yang timbul itu kita ampunkan. Pak John, tadi persoalan yang disinggung Bang Don adalah soal timing. Oke. Begitu. Kenapa tahun ini? Tadi Pak John sudah katakan bahwa kita sedang Meta kaget karena itu. Kita sedang ada perlambatan di perekonomian kita, dan kalau uang itu masuk itu akan mendorong menggerakkan perekonomian. Ya. Mas Meta. Persoalannya kan saya khawatir justru soal efektivitas sekali lagi ya. Karena kalau kita lihat, ya memang kita tidak boleh curiga Pak, tapi kita tentu mempelajari track record. Sekarang saya lihat yang cukup mengejutkan adalah adanya greget yang cukup besar di kalangan DPR dalam pembahasan ini. Nah, kalau kita kembali ke belakang, greget dan semangat. Pada waktu misalkan saya waktu itu investigasi kasus pajak. Walaupun kita harus berpikiran baik ya, Mas Meta ya. Tapi pada saat itu tidak satupun anggota DPR yang menyuarakan perlunya law enforcement dalam kasus pajak. Bahkan kita ingat DPR meminta BPK melakukan audit yang mementahkan beberapa kasus pajak yang waktu itu dilakukan oleh Ditjen Pajak. Jadi saya malah agak curiganya karena track record ke belakang DPR tidak cukup baik dalam soal pajak. Kenapa sekarang kemudian ketika ada pengampunan ini menjadi sangat sangat getol gitu gregetnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah soal data, Pak. Data itu saya malah melihat seperti pemerintah Inggris akan memberlakukan kewajiban seluruh beneficial owner, pemilik akhir, penikmat akhir dari semua kekayaannya untuk didisclose ke publik, dibuka ke publik. Itu akan dilakukan oleh pemerintahan Cameron. Nah, saya kira kalau kita melakukan itu dulu, semua diwajibkan, beneficial owner-nya kita bisa lihat secara publik, kita akan mempunyai data yang jauh lebih kuat untuk melihat di mana kekayaan-kekayaan semua orang-orang kaya ini berada. Sedangkan kita kan sekarang cuma bisa menjangkau orang-orang dan perusahaan yang ada di sini, yang di luar tidak. Artinya apakah cukup kuat datanya untuk kemudian menarik kembali uang-uang itu begitu, Pak John? Boleh. Jadi sebenarnya program yang ditawarkan yang kita sedang wacanakan ini untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, ini sebenarnya program yang kita kenal di istilah pajak internasional namanya Offshore Voluntary Disclosure Program. Dan ini sudah dilaksanakan oleh kurang lebih 30 negara di dunia, termasuk terakhir Australia. Jadi program ini sebenarnya program yang sudah common sense gitu ya. Nah, cuman yang kita ingin supaya program ini minatnya besar, kita tambahi masalah pengampunan pidana. Itu tadi. Legal amnesty. Makanya kita perlu masukan dari semua stakeholder kita. Termasuk kita sudah lakukan itu dengan penegak hukum lainnya. Ini betul-betul dalam posisi bahwa ya wajib pajaknya yang kemudian saya mau deh bayar tax amnesty begitu. Itu pertanyaan yang menarik. Jadi pengusaha atau wajib pajaknya kan mau melakukan itu. Kedua, mungkin juga ada possibility di mana pemerintah berunding dengan para wajib pajak ini. Misalnya, kita tahu you punya uang di sini dan terusnya, you kembali deh, you kita kasih pengampunan. Kan tinggal undang-undangnya aja sebetulnya, maka diperlukanlah ke DPR. Saya tidak yakin pemerintah tidak mengetahui siapa-siapa sih yang sangat berminat pada pengampunan pajak ini, Pak John. Kira-kira gitu kan, pertanyaannya kemudian siapa-siapa sih orang ini, kita sudah tahu. Kalau di Singapura ya sekitar-sekitar itu orangnya, kalau di Hong Kong sekitar-sekitar itu, kalau di Macau ya orang itu juga. Ya karena kesannya jadi Ditjen Pajak akan pasif, begitu menunggu saja. Mau nggak Mas BHM melaporkan dan kemudian membayar? Ya, itu orang kabar es krim aja nggak mau lapor ya, gimana? Jadi tapi begini, kalau buat saya tuh asas keadilan tuh buat saya penting ya. Jadi menurut saya misalnya begini, orang diampunin dendanya nggak dibayar. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang selama ini sudah membayar denda? Apakah uangnya dibalikin? Supaya dia setara dengan orang yang bayar denda ya. Ya kan? Itu kan harus dihitung. Kalau enggak aneh dong. Jadi orang yang taat bayar denda, jadi mendingan semua orang lobby aja untuk amnesti terus menerus. Kita lanjutkan sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda.